pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan program Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Saat ini saya tengah berada di Dapil Banten 3, tepatnya di Desa Pagedangan Hilir, Kecamatan Kronjo. Dan saat ini saya tengah berada di rumah aspirasi Bapak Ali Taher. Sebentar lagi saya akan ke dalam dan menyaksikan langsung seperti apa sih penyerapan aspirasi yang ada di dapil ini. Penasaran? Ikuti saya terus ya. Perjalanan tim aspirasi kali ini berlokasi di daerah pemilihan Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Agenda pertama yang kami lakukan adalah menyambangi rumah aspirasi salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, Muhammad Ali Taher. Bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya, nama Ali Taher tidaklah asing lagi. Ia merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dan dengan tangan terbuka mau menampung segala keluh kesah warga. Hal itulah yang membuat Ali Taher mendapat kepercayaan masyarakat untuk duduk menjadi wakil rakyat di parlemen selama 2 periode. Saat tim aspirasi menemui Ali Taher, di sela-sela kesibukannya menelaah satu persatu proposal masyarakat, lelaki kelahiran Flores ini menyambut kami dengan hangat. Ali memberikan beberapa contoh proposal kepada kami, serta menjelaskan secara rinci aspek-aspek penting apa saja yang harus jelas dalam proposal permohonan bantuan. Ya, yang penting datanya itu by name, by address, terdata lah, supaya itu antara DPR sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan juga pemerintah itu punya data lengkap bagus. Jadi artinya tidak double. Tidak double, kemudian kedua yang berhak yang bisa mendapatkannya, bisa dipertanggungjawabkannya, itu salah, gitu ya, gitu ya, ya, Waalaikumsalam, apa kabar dek? Ya, oh iya deh, alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya tuh pengen cari tahu Pak untuk penyerapan aspirasi di dapil ini, apalagi kan Bapak sebagai wakil rakyat ini salah satu fungsi utamanya menyerap aspirasi ya Pak ya, untuk diperjuangkan. Nah, tadi saya lewat depan rumah Pak, rumah aspirasi, saya lihat, saya pengen mampir mau ngobrol-ngobrol, boleh Pak? Boleh. Ini sedang apa Pak kegiatannya ini? Biasa kan saya kontrol rutin berkala tentang aspirasi yang masuk dalam bentuk proposal. Bukan hanya proposal, kadang-kadang juga saya datangi ke masyarakat yang memang membutuhkan sekali tentang program-program sekitarnya. Di program ini kan ada buruh, ada tani, ada nelayan. Kebetulan di Kronjo ini kan banyak tani sama nelayan. Nah sekarang ini saya ingin mendapatkan proposal yang untuk kebutuhan perahu, penangkapan ikan seperti pukat, jaring, itu semua kan dibutuhkan. Dan saya hampir setiap paling lama 2 bulan sekali ke sini. Saya keliling-keliling itu periksa proposal. 2 bulan, kadang-kadang sebulan juga datang. Saya di luar program ini kan ada kegiatan keagamaan, kegiatan masyarakat, dan terus-menerus lah insya Allah untuk menangkap aspirasi. Oh seperti itu. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau sampai ini kan proposalnya udah, tadi Bapak sempat review sedikit ya Pak ya? Iya. Nah itu tahapnya seperti apa sih Pak masyarakatnya? Ya, kan, masyarakat itu kan kadang-kadang tidak tahu aksesnya. Maka kita melalui RT, RW, desa menghimpun di mana sebenarnya kelompok-kelompok kegiatan masyarakat itu. Kelompok-kelompok itu kemudian dibagi-bagi, kemudian kita jemput. Nah, bisa jemput, ada staf saya, ada Pak Ubed, ada Ibu Lis, ini nanti mereka menghimpun data-data yang masuk. Nah, kemudian diinventarisir. Nah, permintaan mereka apa? Misalnya tadi kan ada permintaan mengenai kelompok tambak. Sini kan daerah udang nih, daerah bandeng. Nah itu daratan nih, ikan darat, nah kita bantu situ. Ada juga ikan laut, nah tergantung mereka mau ngajukan apa. Nanti kita teruskan. Nah teruskan itu kalau untuk kegiatan sosial seperti ini biasanya dengan mitra kerja dengan Kementerian Sosial. Di sana ada program namanya program KUBE, kemudian program web, usaha ekonomi produktif. Ada program lain-lain termasuk program sembako dan lain sebagainya. Tapi ini lebih kepada ekonomi produktif lah. Produktif, jadi mereka bisa mandiri. Kita kasih modal sebagai bukan utama, modal itu hanya memberikan motivasi aja, hanya rangsangan aja, selebihnya mereka bisa mandiri. Jadi yang Bapak sebutkan itu berdasarkan prosedur ya Pak ya, jadi tapi kalau misalkan ada nggak sih Pak aspirasi yang harus saat itu juga mendapat bantuan itu seperti apa Pak? Iya ada dua, kalau ada yang sifatnya emergensi gitu ya, yang mendadak darurat itu saya pribadi aja.
tanpa melalui bantuan pemerintah. Karena itu kedekatan saya dengan rakyat aja. Tapi kalau ada program yang sifatnya terencana, terukur, APBN, biasanya kita ajukan bertahap. Biasanya kalau yang langsung itu seperti apa sih? Ya kalau misalnya ada banjir, ini daerah banjir, daerah banjir juga ini, di sini daerah sering kebakaran. Nah itu saya nggak pernah minta langsung ke dana yang ada, kan masih ada simpanan itu sudah dibagikan. Jadi itu kebagian dari kesenangan aja. Bagi saya kan politik itu kan juga di samping memang mengurus negara, tapi dakwah juga, dakwah untuk kepentingan sosial. Dan juga faktor lain di luar ini kan dampak masyarakatnya itu kan pasti ada pengajian, pasti ada pendidikan dan lain sebagainya. Kita juga cari jalan supaya pendidikannya maju. Pengajuan ini kan kelompok usaha ya kan, desanya desa Pagedangan Ilir Kecamatan Koronjo. Nah misalnya apa? Ini kegiatan namanya sumber segera. Ini sudah ada penanggung jawabnya, kegiatan tambah udang misalnya gitu. Itu udah ada semua. Ini kan tinggal mengajukan saja. Mereka ajukan, kita salurkan ke Dinas Sosial. Nanti ini Dinas Sosial akan melakukan inventarisasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi aspirasi kita DPR. Nah, pada saat rapat kerja nanti kita sampaikan ini. Saya boleh lihat ya Pak? Boleh. Struktural sekali ya Pak? Iya, struktural. Ada kesulitan nggak sih Pak masyarakat? Enggak ada sulit. Kalau masyarakat sulit, banyak juga yang tidak sekolah. Tapi kita kan pendampingan dong. Jadi kalau bagi saya, masyarakat jangan dibiarkan pasif. Masyarakat kita kejar, kita datengin. Kan ada tim, TA-nya banyak, ngapain TA kalau nggak kerja? Ya kan? Di samping TA ada ASPRI. Nah saya tambah lagi, ASPRI saya DPR, saya tambah pribadi, ada 5 ASPRI baru. Jadi pernah mengejar program itu ke rakyat. Saya nggak mau jauh dari rakyat. Gitu. Jemput bola, datangin mereka. Karena tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan. Luar biasa loh Bapak. Untuk meninjau lokasi ke lapangan itu boleh nggak ya Pak? Boleh. Saya senang sekali. Di sini ada lapangan, kita ada program web, ya, program apalagi tuh bedah rumah juga. Dulu saya bedah rumah itu 80 rumah. 80 rumah 1,2 miliar dari Kemensos. Rutilahu rumah, ya, balai warga juga. Itu kemudian untuk baca itu taman baca. Kemudian ada irigasi juga. Kalau untuk hari ini Bapak agendanya mau kemana? Ya kita mau jalan-jalan lihat program saya. Oke, ya, ikut nggak Bapak? Boleh ikut aja. Ya pemirsa, setelah ini kita akan mengikuti kegiatan Pak Ali Taher untuk segera turun ke lapangan melihat bantuan-bantuan seperti apa ya Pak yang diberikan. Oke, ikuti kami terus ya. Proposal kan banyak cerita, jadi kita lihat bukti di lapangan. Ada apa enggak gitu? Langsung ya Pak ya, buktian langsung. Alhamdulillah ini kegiatan saya di mana-mana. Oh ini. Sudah kebagian ini. Ini kan rumah aspirasi saya nih. Ini kegiatan banyak sekali. Nah, bantuan masyarakat. Jadi APD juga nih, COVID macam-macam. Kenapa tangan ini semua diganti? Karena Alita harus hadir dengan hati ke masyarakat. Luar biasa filosofinya. Filosofinya. Alhamdulillah. Ya kita ke lapangan. Ia juga menjelaskan jika masyarakat menemui kesulitan dalam pembuatan proposal, maka di rumah aspirasi sudah ada tim yang selalu siaga untuk memberikan penjelasan secara rinci. Di tengah kesibukannya, pria yang merupakan lulusan S3 Universitas Padjadjaran Bandung ini selalu menyempatkan diri untuk membaca proposal bantuan yang masuk kepadanya. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan tipe wakil rakyat yang dia menunggu saja. Namun ia harus aktif menjemput bola untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Pada kesempatan ini pula Ali Taher menjelaskan bahwa bantuan yang ia berikan merupakan hasil kolaborasi dari mitra Komisi 8 DPR RI yang meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Badan Pengelola Keuangan Haji. Bantuan-bantuan tersebut disalurkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta program dari mitra yang sedang berjalan, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target.
Selain itu, Ali Taher mengatakan bahwa bantuan atas aspirasi masyarakat juga ada yang bersifat aksidental. Bantuan ini biasanya turun ketika terjadi bencana alam atau kejadian lain yang membutuhkan pertolongan segera. Proposal rancangan bantuan kemudian dapat diserahkan menyusul setelah bantuan tersebut diterima. Atau jika memang sangat mendesak, Ali Taher tak segan untuk mengeluarkan dana pribadi untuk membantu masyarakat. Ya, jadi kami kurang memahami dengan tahapan-tahapannya, Mbak. Dan tadi pun kekurangan dari surat rekomendasi dari surat Dinsos. Jadi emang kami karena ke tempat Bapak terlalu jauh, kami sangat bersyukur di sini ada tempat penampungan aspirasi. Jadi kami pun lebih paham apa kekurangannya dan kami bisa melengkapi. Dan harapan kami semoga apa yang kami ajukan sesuai dengan aspirasi yang kami bawa dari desa masing-masing bisa terlaksana dan terwujud sampai tingkat bawah gitu. Tak hanya berhenti di rumah aspirasi, Ali Taher mengajak kami untuk turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana bantuan diberikan kepada masyarakat. Tujuan pertama kami ialah menyambangi Balai Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang. Di sana kami melihat secara langsung penyaluran bantuan paket sembako yang merupakan bantuan dari Mitra Komisi 8 Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan ini secara langsung diserahkan oleh Ali Taher kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kami melihat antusiasme warga yang begitu tinggi atas bantuan ini, mengingat krisis yang masih berlangsung karena dampak dari virus COVID-19. Seusainya memberikan bantuan berupa paket sembako, Ali Taher mengajak kami untuk berbincang-bincang sekaligus bersilaturahmi dengan penerima bantuan pondok pesantren yang merupakan salah satu program dari Kementerian Agama. Kami bertemu dengan 4 orang kiai pimpinan dari pondok pesantren sekecamatan Projo, Kresek, dan Gunung Kaler. Di sana kami berbincang-bincang mengenai bantuan apa saja yang pernah mereka terima. Tak lupa, para kiai juga mengungkapkan keluh kesah mereka serta harapan yang mereka miliki saat ini. Masyarakat Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Serang. Oke. Nah, daerah sini itu memang memerlukan bantuan banyak karena apa? Karena banyak buruh tani nelayan, banyak madrasah, maka juga Pak Camat, kepala desa, semuanya ini karena data-data yang dari mereka lah yang kemudian saya ambil, kemudian menjadikan program nasional kita di APBN. Oke. Tadi bantuannya berupa bansos ya Pak ya? Iya, bansos. Oke, nah. Sekarang kita ketemu dengan para ulama. Oke, baik Ya, Pak. Beberapa pondok pesantren berarti ya Pak ya, ini bantuan yang mereka aspirasikan dan sekarang sedang diproses atau proses? Ya, jadi artinya nanti mereka sampaikan, nanti ada tim saya ini, ada Pak Sirajudin, ada Pak Sigi, nanti bantu-bantu kan berakumulasi terus 3 tahun. Nah, nanti kita akan bantu secara bertahap. Yang jelas kami punya data banyak. Nah, total pesantren Indonesia dan mulai dinia sampai ke tidak iya sampai aliyah itu dan termasuk pesantren taklim itu lebih dari 26.000. 26.000, hampir 30.000. Dari itu sebagian besar sebagian kecil sudah diakreditasi. Nah, itu nanti kita menjadikan program nasional. Nah, di antaranya itu adalah yang paling besar itu Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, keempat di Banten. Wah, jadi itu 80% lebih. Nah, Banten ini paling banyak Tangerang kabupaten. Nah, ini mereka punya semua, Pak Kiai punya semua itu. Nanti yang belum ada terdaftar pun kami daftarkan. Jadi saya proaktif sekarang. Nah, saya pengen tanya nih Pak kepada Pak Kiai ini kan dari pondok pesantren yang berbeda-beda ya Pak ya.
Ini aspirasi seperti apa sih yang telah disampaikan ke Pak Ali Tahir? Dan mungkin kalau misalkan sudah ada bantuan-bantuan yang cair, ini bentuk bantuannya seperti apa, Pak? 2018 kita dari Bapak juga itu dibantu dari BPK. Oh, BPK. Untuk sosialisasi kegiatan ibadah haji. Oh, alhamdulillah. Baik Pak, ini kan berarti Banten ini banyak sekali ya pondok pesantrennya. Nah, kalau masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh pesantren-pesantren di Dapil Bapak ini seperti apa sih Pak? Kalau saya lihat itu kebanyakan pesantren itu ada kegiatan tapi tidak dibina secara maksimal karena sarana prasarana kurang. Guru ngaji juga terbatas, honor juga nggak ada. Mereka itu ada ikhlas. Ikhlas tenaga. Ya kuat ya. Kemudian berikutnya itu mereka itu apa adanya. Ya apa adanya itu kalau tiada muridnya nggak makan. Mereka nahan lapar itu muridnya makan. Murid juga bukan orang hebat juga. Murid dari orang kampung-kampung, ada yatim, orang tuanya tidak ada. Dan itulah kadang-kadang membuat saya itu merasa berdosa, merasa bersalah bahwa negara tidak terlalu hadir. Untuk negeri saja itu bermiliar-miliar. Kadang-kadang itu saya kemarin agak marah sedikit dengan Menteri Agama karena yang sudah negeri itu sudah dibantu terus-menerus sampai berlebih. Sementara swasta itu nggak ada. Hampir-hampir tidak tersentuh. Bayangkan Ramadan kemarin ada sebuah pesantren Matlub Anwar di daerah Maluku itu rubuh, itu pun nggak ada yang peduli. Nah, itu kan bagian dari tugas dan tanggung jawab kerisalahan, tugas dan tanggung jawab secara kekhilafan dan tugas dan tanggung jawab kerahmatan. Mestinya itu didahulukan. Bangun jembatan harus, bangun infrastruktur harus, bangun tol harus. Itu orang kaya yang naik mobil. Orang miskin itu butuh cuma satu. Anak saya sudah sekolah, anak saya bisa makan. Anak yatim, anak fakir itu bisa sekolah, bisa bahagia seperti anak-anak lain. Nah itu fakir miskin, anak-anak terlantar bagaimana di pesantren konstitusi itu baru pada taraf keinginan, belum pada taraf implementasi. Maka saya agak keras, saya bilang kalau soal anggaran untuk rakyat jangan pernah dipotong. Ini kan pasti banyak sekali ya Pak masalah-masalah atau aspirasi yang Bapak dengar dari para konstituen seperti itu. Ada nggak sih Pak masalah-masalah yang membutuhkan bantuan tapi proposalnya itu menyusul, fleksibel seperti itu Pak? Ya karena negara itu negara hukum. Jadi soal apa-apa mesti dicatat. Misalnya kalau pesantren mau dibantu dia mesti harus ada izinnya, tanah sendiri, nggak boleh tanah numpang. Itu kan bagian dari persyaratan. Nah kalau pesantren nggak lengkap menjadi temuan oleh BPK maupun KPK. Nah oleh karena itu kita berharap yang punya pesantren itu kalau bisa harus punya tanah sendiri, harus ada aktenya ditundukkan. Nah baru akan diproses. Tanpa itu langsung gugur itu. Tetapi bantuan SDM tetap bantuan, tetapi bantuan besar tidak mungkin karena itu melalui tahapan-tahapan administratif. Tetapi saya sudah ingatkan juga untuk menjadi Menteri Agama di kabupaten maupun provinsi, Pak Bazari di provinsi supaya dipermudah. Kalau masyarakat penyelenggara pesantren yang tidak punya akses itu dibina, didatangi, dibina, dikasih jalan supaya dapat surat. Bagaimana caranya? Kalau perlu dibayar pemerintah. Dia sudah menyelenggarakan anak didiknya supaya ngaji, sholat itu bagus, apalagi dibeban-bebani hal-hal yang berat mereka itu perlu dibantu. Nah oleh karena itu kehadiran Kementerian Agama itu penting untuk membina langsung bagi masyarakat. Dan juga yang kedua, tidak hanya Kementerian Agama yang membantu, tetapi juga ada Basnas. Itu juga kita dorong supaya memikirkan betul bantu dua masyarakat yang tidak mampu tentang pesantren. Dan sekarang sudah ada undang-undang pesantren. Nanti mudah-mudahan undang-undang pesantren yang ketika saya jadi ketua komisi 8 kita paksakan agak cepat, cuma 6 bulan selesai, itu kan urusan politik. Dan kenapa? Karena memang kalau mau membangun peradaban Indonesia masa depan cuma 2 saja, sekolah dan madrasah, tidak lebih dari itu. Kalau madrasahnya bagus, sekolahnya bagus, itu Islam maju, Indonesia maju. Islam tidak maju, Indonesia ngawin. Nah itu tesis yang sudah kita yakini kebenarannya dan kita para ulama, para kiai seperti itu, dan sederhana semua, tetapi niat menilai tanah itu luar biasa. Saya kira itu. Saya kalau ngomong tentang agama dan pesantren itu air mata gak kuat juga karena itu dari dalam dari batin. Ini saya ingin ke Pak Kiai lagi. Ini kan tadi kita dari Pak Ali Tahir sudah mendengar banyak sekali
hal-hal ya, tadi ada masalah permasalahannya dan bantuannya seperti apa. Ini kan bapak-bapak berarti sudah memberikan proposal ya ke rumah aspirasi ya semuanya. Nah ini mumpung ada Pak Ali Tahernya di sini, ada lagi nggak aspirasi lain yang mau disampaikan atau kebutuhan lain yang ingin disampaikan kepada Pak Ali? Dari pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya keinginan atau aspirasi? Pesantren itu kan 3 hal ya yang ada di dalam pesantren itu, atau 4. 1, kiainya, yang kedua santrinya, ketiga sarana bangunannya, keempat manajemennya. Kalau manajemen kita tidak diragukan karena itu kan dari ulama-ulama salaf terdahulu. Manajemen pesantren itu kenapa tidak diragukan? Karena turun-temurun dari ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak memakai kurikulum baru seperti apa. Itu memakainya secara natural aja. Tradisinya begitu. Yang pertama. Yang kedua masalah sarana. Ini sarana yang sangat memprihatinkan. Kadang-kadang itu tadi banyak santri tapi sudah tidak muat, mau mengajukan kemana, mau mengadukan ke siapa, mau bikin proposal nggak tahu caranya, komputer juga nggak bisa dan lain sebagainya. Maka saya setuju dengan Pak Ali tadi, memang harus turun langsung, membantu langsung wujudnya seperti apa. Yang paling lemah kelemahan kita itu pesantren IT, artinya apa namanya, tentang jarang sekali dia yang mampu komputer. Itu makanya mohon dibantu nanti seperti apa gitu. Harapan saya sih begini, satu pesantren satu komputer itu karena kita kan sekarang harus mengikuti kemajuan zaman, maka harus satu pesantren juga harus dibekali satu komputer. Ketika ada kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah atau sebagainya, kita proposal misalkan, minimal kita langsung bisa mengakses. Ali Taher terkenal sebagai sosok yang religius. Sepanjang masa jabatannya, ia memiliki perhatian yang sangat serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan pesantren, baik di dapilnya maupun di Indonesia. Saat melakukan audiensi, hati Ali Taher sempat tersentuh hingga meneteskan air mata. Ia merasa terenyuh saat mendengar kondisi pondok pesantren yang memprihatinkan, serta kurangnya perhatian bagi kaum duafa. Pria yang juga berprofesi sebagai dosen di STIE Muhammadiyah Tangerang ini menuturkan bahwa saat ini pondok pesantren memiliki banyak masalah khususnya di bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak kiai dan santri harus dengan cepat beradaptasi dengan teknologi. Padahal gawai serta pengetahuan yang dimiliki belum memadai. Hal ini karena kebanyakan pondok pesantren terbiasa dengan sistem pendidikan langsung dan tatap muka. Selain itu, Ali Taher juga menyoroti kesejahteraan para kiai dan santri di pondok pesantren. Tak jarang upah yang diterima pengajar sangat minim sehingga kesejahteraannya tidak terpenuhi. Untuk itu, Ali Taher berjanji untuk terus menampung aspirasi dari pihak pondok pesantren dan memperjuangkan suara mereka di parlemen agar kualitas pendidikan pondok pesantren dapat terus ditingkatkan. Perjalanan kami berlanjut ke tempat penyaluran bantuan selanjutnya. Kali ini kami menyambangi Balai Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut, Ali Taher kembali memberikan bantuan berupa 100 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Pada kunjungan ini, Ali Taher didampingi oleh Kepala Desa setempat. Ali Taher bercerita pada kami bahwa masyarakat di daerah pemilihannya banyak yang terkena imbas pada situasi sulit seperti ini. Ia merasa bertanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi itu namanya reses. Nah oleh karena itu saya mau sembako 100 ya. 100 untuk. Nah tetapi bagi masyarakat yang belum dibantu, mohon nanti masih sedikit tidak ada kementerian. Selalu ada kesempatan terbuka karena data itu yang diperlukan by address. Sementara banyak masyarakat yang tidak mampu bisa dibantu, nggak dibantu. Nah oleh karena itu saya kira pendekatan tidak boleh terlalu normatif dan pendekatan fungsional.
di mana masyarakat yang lapar harus dibantu. Pria yang pernah menjabat sebagai anggota MPR RI ini juga mengatakan bahwa dirinya sangat fleksibel dalam menampung aspirasi rakyat. Bahkan jika memang ada masyarakat yang datang ke kediaman atau ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi, dengan tangan terbuka lebar ia akan menerimanya. Misi Pak Ali, Pak Lurah. Pak, ini sebelumnya Ayu pengen mengucapkan terima kasih banget Pak. Tadi Ayu sudah boleh main ke rumah aspirasinya, kemudian tadi juga sempat melihat bantuan langsung dari Pak Ali Taher bersama dengan mitranya ya Pak. Tadi ada Mensos, terus ada juga Menak, Agama, BNPB, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Nah Pak, ini setelah Ayu melihat berbagai macam sampaian aspirasi dari konstituen Bapak, sepertinya pasti Bapak mempunyai harapan atau closing statement dari aspirasi-aspirasi yang telah tertampung ini, ke depannya Bapak ingin seperti apa itu Pak? Ya, pertama saya bersyukur bisa hadir di Desa Lontar ini untuk kesekian kalinya ini. Banyak aspirasi yang sudah saya bawa ke sini dari Kemensos, Kemenak dan lain sebagainya. Hari ini kesempatan untuk kesekian kalinya itu. Saya kira satu hal yang membuat saya selalu terharu adalah tugas pemimpin itu adalah menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan. Rakyat itu bukan jadi objek sesungguhnya, tapi jadi subjek pembangunan. Setiap kali orientasi legislasi, anggaran dan juga pengawasan, mestinya yang terpikir oleh kita itu rakyat, rakyat dan rakyat. Nggak ada lain. Tidak ada agenda-agenda politik, apalagi agenda ekonomi di belakang kita. Nah itu yang. Nah oleh karena itu saya memiliki rumah aspirasi yang ada di Kronjo ini, baik di Kronjo, di Tiga Raksa, kemudian di Tangsel maupun Kemiri Kemiri dan lain sebagainya itu bagian dari cara saya untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam bentuk usul, saran, rekomendasi, termasuk usul saran itu dalam bentuk proposal, tertulis ya. Kalau bantuan APBN kan harus tertulis dan itu kita selalu menampungnya dan kemudian akan kita perjuangkan. Nah oleh karena itu saya selalu datang untuk menjemput proposal di rumah aspirasi saya, termasuk juga di rumah pribadi saya, maupun ada tokoh masyarakat mau minta berkirim proposal, mobil pun saya akan jemput. Saya akan ke rumahnya, apalagi juga di DPR. Di DPR juga bagi saya rumah rakyat. DPR kantor terbuka untuk aspirasi dari mana saja. Dan saya meminta kepada satpam maupun security maupun orang yang berkewenangan untuk DPR itu tidak boleh menolak tamu Ali Taher. Karena saya menjadi anggota DPR karena suara-suara mereka. Dan suara mereka itu bagian dari aspirasi saya. Berarti nanti ini kalau misalkan ada masyarakat dari dapil Bapak yang ingin menyampaikan aspirasinya setelah nonton tayangan ini tidak hanya bisa ke rumah aspirasi, tapi di mana saja? Di mana saja. Cukup dengan handphone pun sudah bisa menjadi bagian dari aspirasi yang kita tampung. Dan kita tidak lanjuti. Dan bukan hanya di dapil saya, tapi seluruh Indonesia di mana saya datang, selalu saya memberikan jalan ke DPR ketemu Ali Taher. Karena begitu menjadi anggota DPR, bukan lagi menjadi anggota DPR Republik Indonesia asal Banten, tapi menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Luar biasa. Nah, ini pokoknya kita doakan semoga Pak Ali Taher, Pak Lurah juga sehat selalu dan juga selalu amanah dalam mengemban aspirasi masyarakat supaya bisa menjadi perpanjangan tangan kesejahteraan masyarakat. Amin, amin ya robbal alamin. Kesejahteraan dan kebahagiaan. Luar biasa, pasti kebahagiaan. Kalau kebahagiaan saja itu spiritual, kalau kesejahteraan itu ekonomi. Jadi oleh karena itu, rakyat mesti bahagia, mesti sejahtera. Luar biasa. Amin ya robbal alamin. Aspirasi penyambung suara rakyat. Terima kasih banyak Pak Ali Taher, terima kasih banyak Pak Lurah atas waktunya. Kami undur diri. Wassalamualaikum. Ali Taher berharap ia dapat selalu menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat dengan baik. Ia juga ingin menjadi manfaat untuk warga sekitar dengan posisinya sebagai anggota DPR RI saat ini. Untuk itu baginya setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan selalu diperjuangkan sekuat tenaga.